Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel saya. Dan kali ini saya akan mencoba membahas lagi tentang Mang Kusnadi, yang ternyata Mang Kusnadi ini adalah tetangga saya, teman-teman ya. Nah, tetapi sebelum saya lanjut, saya ingin mengucapkan turut berbelasungkawa dulu. Kemarin tanggal 22 Februari, ayahanda dari Pak Deddy Mulyadi tutup usia ya, teman-teman. Jadi saya mendoakan semoga almarhum ayahanda Pak Deddy Mulyadi mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga besar Pak Deddy Mulyadi juga diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Oke, kita lanjut lagi ngobrolin tentang Mang Kusnadi ya. Ini ternyata tetangga saya, teman-teman. Saya tidak tahu sebelumnya. Sebetulnya ini bukan tetangga banget, nggak jauh-jauh banget lah tempat tinggal. Jadi kalau pakai motor itu paling 5-10 menit saya sudah sampai rumahnya. Dan kemarin saya sudah mencoba mendatangi rumahnya. Cuman kebetulan Mang Kusnadinya ini sedang tidak ada di rumah. Jadi wah, sayang sekali teman-teman. Padahal ini saya sangat ingin sekali ngobrol dengan Mang Kusnadi. Karena banyak sekali teman-teman yang menyayangkan sikap Mang Kusnadi ini, yang boleh dikatakan ada yang bilang tidak tahu terima kasih, ada yang bilang kurang bisa menghargai Pak Deddy ya, seperti itulah. Mungkin untuk kondisi saat ini ya, orang-orang lagi sibuk, banyak yang mencari kerja, banyak yang mau kerja. Ini Mang Kusnadi ini sudah dapat pekerjaan enak, sudah dapat gaji yang cukup, utang-utangnya sudah lunas, kehidupannya dijamin sama Pak Deddy Mulyadi, diberikan tempat yang enak di tempat kerjanya juga tidak berat menurut saya. Nah, di sisi lain orang-orang yang cari kerja, mau kerja, bahkan wah, mungkin kalau ada kesempatan ya untuk bekerja dengan Pak Deddy Mulyadi, saya juga mau gitu seperti itu. Tetapi ini waduh, sayang sekali ya teman-teman. Jadi banyak orang yang bilang Mang Kusnadi ini tidak tahu terima kasih. Nah, apakah seperti itu kenyataannya? Nah, makanya di sini saya mau sekali ya, bertemu sekali dengan Mang Kusnadi, mau membahas atau menanyakan yang lebih jelasnya, alasan yang lebih jelasnya ini kenapa ini Mang Kusnadi ini tidak balik lagi ke tempat kerjanya atau di tempat Pak Deddy Mulyadi. Nah, tetapi begini ya teman-teman, di luar orang-orang mengatakan kalau Mang Kusnadi ini kurang tahu terima kasih atau tidak bisa menghargai kebaikan Pak Deddy Mulyadi, kalau saya lihat di channelnya Pak Deddy dari pertama awal mula Mang Kusnadi ketemu dengan Pak Deddy, waktu itu kan lagi jualan cowet di Purwakarta. Nah, pertemuan mereka itu menurut saya itu sangat mengharukan sekali. Bahkan saya kalau lihat video itu diulang-ulang, aduh, terharu ya teman-teman. Jadi pertemuan antara orang yang baik, bijaksana, dermawan, ketemu dengan sosok yang polos, lucu, dan dengan kepolosannya itu jujur ya, apa yang disampaikannya itu jujur. Nah, tetapi di video tersebut saya melihat Mang Kusnadi itu jauh dari apa yang orang-orang hari ini sampaikan, apa yang orang-orang hari ini utarakan gitu. Nah, karena apa? Ketika Mang Kusnadi diberikan sejumlah uang oleh Pak Deddy Mulyadi, dan sendal Pak Deddy-nya juga bahkan dikasihkan ke Mang Kusnadi, apa yang terjadi? Mang Kusnadi langsung merangkul Pak Deddy, sambil menangis histeris di situ karena tidak nyangka bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Dan bukan itu saja, Mang Kusnadi juga mendoakan dengan sepenuh hati supaya Pak Deddy ini sehat, ya, keluarganya sehat, dipanjangkan umurnya, diselamatkan di dunia dan di akhirat. Teman-teman bisa tonton videonya, nanti linknya saya cantumkan di sini di atas ya teman-teman. Jadi hari ini kalau saya mendengar teman-teman bilang Mang Kusnadi tidak tahu terima kasih atau tidak bisa menghargai Pak Deddy, untuk kondisi saat itu oke lah.
untuk kondisi saat ini maksud saya oke lah, mungkin seperti itu. Tapi untuk awal-awal saya rasa Mang Kusnadi sangat menghargai sekali kebaikan Pak Dedi dan sangat berterima kasih kepada Pak Dedi ya. Nah, kenapa hari ini bukan cuma teman-teman di luar sana, kadang saya juga ada kesel, ada jengkel, aduh saya pengen ketemu nih sama Mang Kusnadi, pengen nanya kenapa ini kok ada peluang, ada jalan, ada kesempatan kok tidak dimanfaatkan gitu. Termasuk istrinya Mang Kusnadi juga mestinya kan mendukung nih. Udah anak-anak urusan saya gitu kan, keluarga ini di rumah urusan saya, silahkan suami kerja cari uang ya, pulang ya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali kan, pasti Pak Dedi juga ngasih kebijaksanaan, kasih izin 2-3 hari itu pasti dikasih. Nah cuma kemarin permasalahannya ketika Mang Kusnadi diberikan keleluasaan waktu atau izin, pertamanya kan dikasih izin kalau nggak salah 1-2 hari. Nah waktu itu setelah 2 hari SMS lagi katanya belum bisa kerja, katanya Mang Kusnadinya sakit, gatel-gatel katanya kakinya. Nah setelah 3 hari blank, nggak pulang, fungsinya nggak kembali bekerja, sehingga Pak Dedi itu ngasih atau mengutus Haji Mumu untuk menemui Mang Kusnadi di tempat tinggalnya. Dan ternyata apa yang terjadi, dengan segala kepolosannya, Mang Kusnadi juga mengakui kesalahannya, minta maaf kepada Pak Dedi Mulyadi. Cuman harusnya gitu ya, harusnya ini sangat disayangkan memang, harusnya Mang Kusnadi dan istri itu kan awalnya, ini mohon maaf, ini kalau saya tonton di YouTube-nya Pak Dedi ya, Mang Kusnadi kan ada beberapa hutang lah seperti itu, terus kehidupannya juga, kontraknya juga sampai diusir, disuruh pindah. Nah semenjak itu mendengar cerita Mang Kusnadi, Pak Dedi, karena Pak Dedi ini orangnya baik sekali, suka membantu orang gitu ya, jadi direkrutlah Mang Kusnadi ini menjadi pegawai di tempatnya Pak Dedi. Nah tetapi ini tidak dimanfaatkan oleh Mang Kusnadi gitu. Mang Kusnadi ataupun istrinya, harusnya istrinya juga mendukung. Ini bagaimana nih teman-teman? Ini mungkin dalam beberapa hari ini saya akan mencoba ke rumahnya ya, untuk menanyakan alasan yang paling mendasar kenapa Mang Kusnadi tidak mau balik lagi ke tempat kerja Pak Dedi. Nah terakhir memang saya dengar begini, Mang Kusnadi tidak tahu jalan. Nah mau naik mobil juga takutnya nyasar gitu kan. Seperti itu. Nah terus ditanya sama Pak Haji Mumu juga, mau bekerja, saya sudah sehat katanya. Nah tetapi kan Pak Haji Mumu juga bukan ranahnya beliau mungkin untuk menentukan diterima atau tidaknya, sehingga Pak Haji Mumu juga mau menanyakan dulu kepada Pak Dedi Mulyadi, apakah Mang Kusnadi ini bisa diterima lagi bekerja di sana atau tidak gitu teman-teman. Nah tetapi saya pernah lihat juga di videonya Pak Dedi Mulyadi, kalau Pak Dedi ini tidak bisa membeda-bedakan pegawai. Nah jadi tidak dilihat dari oh saya kasihan, ini saya gimana, aturan tetap aturan. Nah kalau nanti misalkan karena kasihan terlalu toleran, misalkan sebenarnya Pak Dedi udah toleransi, udah gede, izin 1-2 hari jadi 3 hari, izin 3 hari jadi seminggu. Nah ini nggak tahu kelanjutannya bagaimana. Nah kalau Pak Haji ini atau Pak Dedi ini terlalu memberikan toleransi yang lebih dibandingkan pegawai-pegawai yang lain, takutnya mungkin nanti ada cemburu sosial dari yang lain. Nah masalah ini belum selesai, belum ada jawaban dari Pak Dedi. Nah tanggal 22 keburu ada peristiwa, yaitu meninggalnya ayahanda Pak Dedi Mulyadi. Jadi cerita Mang Kusnadi diterima atau tidaknya ini belum ada jawaban yang pasti ya teman-teman. Jadi terima atau tidaknya belum ada jawaban yang pasti, setahu saya seperti itu. Tetapi kalau misalkan seandainya umpamanya Pak Dedi Mulyadi ini menerima kembali Mang Kusnadi sebagai pegawainya di sana, wah ini harusnya keluarga
istrinya mendukung. Ini menurut saya seperti itu. Jangan sampai gara-gara di rumah nggak ada suami, gimana suruh pulang. Jangan sampai seperti itulah. Suami monggo silahkan cari nafkah gitu kan, istri ngurus anak-anak, ngurus rumah, uang ya dikirim terus kan gitu. Zaman sekarang susah loh cari kerja. Ini udah dikasih enak, dikasih kesempatan, kerjanya nyaman, di tempat Pak Haji Dedi lagi yang orangnya baik. Wah, ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Gimana nih teman-teman? Menurut teman-teman, apa adakah kesalahan tersendiri gitu? Kesannya mungkin di sisi lain orang-orang mau cari kerja, lagi cari kerja, susah cari kerja, ini dapat pekerjaan enak. Ini seolah-olah Tuhan itu mengutus orang, mengutus rezeki melalui Pak Deddy Mulyadi datang kepada Mang Kusnadi. Ini disia-siakan begitu saja gitu. Gara-gara saanclom katanya. Ngoprek wae istri gara-gara saanclom, digulang gaper wae. Wah, jadi gak balik-balik. Sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang mau saya mengunjungi Mang Kusnadi dan mau bertanya apa saja ke Mang Kusnadi, silahkan di kolom komentar. Tulis di kolom komentar maksud saya, nanti akan saya rangkum, akan saya coba usahakan temui Mang Kusnadi, akan saya tanyakan semuanya perihal apa alasan yang paling mendasar kenapa Mang Kusnadi ini tidak kembali bekerja. Bahkan saya penasaran nih, pengen tahu nih istrinya ini, alasan istrinya ini kenapa nih? Apakah betul-betul Mang Kusnadi ini tidak tahu jalan atau tidak tahu cara untuk kembali ke tempatnya Pak Haji Dedi Mulyadi gitu kan? Tapi setahu saya kan itu ada telepon. Kenapa nggak telepon nih? Saya nggak tahu jalan atau gimana, kan ada inisiatif seperti itu. Jadi intinya udahlah, pokoknya sangat disayangkan lah. Kalau dibilang kesel sih ya kesel ada sih, tapi ya sudahlah. Namanya orang kan punya alasan beda-beda ya. Tetapi jujur saya sendiri, karena ternyata Mang Kusnadi ini tidak jauh tempat tinggalnya dari rumah saya. Jadi saya penasaran, saya mau menemuinya sekali lagi. Mudah-mudahan ketika saya ke sana Mang Kusnadinya ada di rumah ya. Jadi saya tidak susah-susah lagi untuk bertanya. Saya pengen bertanya langsung, kenapa nih alasannya. Saya kalau melihat di videonya lucu ya, polos ya Mang Kusnadi itu, makanya saya pengen ketemu ini. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya ke Mang Kusnadi, monggo silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan wakilkan untuk bertanya ke Mang Kusnadi langsung. Mudah-mudahan Mang Kusnadinya ada di rumah ya. Aduh, ada aja nih Mang Kusnadi. Tapi ya terima kasih ya sekali lagi untuk teman-teman yang sudah support channel saya, selalu setia menonton video-video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan, kita juga semuanya dimudahkan segala urusannya. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.